Bab 1423. Jutaan orang tidak membuatku gentar. 2. Pada saat ini, para penembak jitu dan pemanah yang bersembunyi mulai beraksi. Anak panah itu diolesi bahan bakar dan terbakar. Begitu menyentuh panji naga, maka akan langsung menyala. Belum lagi penembak jitu. Satu tembakan akan membuat satu lubang. Sedikit saja pengaruh akan menyebabkan kehancuran panji naga. Nathan, yang sedang maju, tiba-tiba telinganya bergetar. Dia mendadak menghentikan langkahnya. VTTT, VTTT, titik. Pada saat ini, peluru dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari segala arah. Menembus musuh di depan Nathan satu persatu. Darah memercik. Satu persatu jatuh. Ternyata jarak dan waktu penembakan mereka sudah diperhitungkan. Dihitung menurut kecepatan laju Nathan. Nathan yang tiba-tiba berhenti, mengacaukan perhitungan mereka. Sehingga semua senjata peluru ini mengenai diri mereka sendiri. Trik kecil, Nathan mencibir. Selanjutnya, penembak jitu dan pemanah tidak bisa membidik Nathan atau panji naga Neslandia. Pertama, Nathan dikelilingi terlalu banyak orang, dan mereka tidak dapat menemukan kesempatan. Kedua, Nathan selalu bisa menghindarinya. Ingin menyentuh panji naga Neslandiaku. Tidak mungkin. Nathan mencibir. Dia terus berjuang dan terus melangkah maju. Jangan serang dia. Dengarkan perintahku. Hancurkan panji naga Neslandia sebisa mungkin. Buat dia kelelahan. Perintah disampaikan dari belakang. Orang-orang ini mulai menggila mengincar panji naga Neslandia. Panji naga Neslandia seperti beban. Terikat erat pada Nathan. Satu demi satu mencoba menghancurkan panji naga menyebabkan banyak masalah bagi Nathan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Untuk sementara, Nathan tidak bisa terus melangkah maju. Melihat efek ajaib dari trik ini, semua orang mulai tertawa kembali. Namun Neslandia, hatinya muram. Hei, tidak peduli seberapa kuat Adipati Agung. Dalam situasi ini, dia akan mati kelelahan. Bertahan, harus bisa bertahan. Di medan perang, Nathan memang mendapat tantangan yang sulit diatasi. Dia terus melindungi panji naga dari kerusakan. Tapi sepertinya dia tidak bisa bergerak maju. 6 jam. Waktunya terlalu singkat. Sudah terlambat. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Dia membawa panji naga Neslandia di punggungnya. Dia ingin mengubah taktik. Tidak bisa terus bertahan seperti ini. Pertahanan terakhir adalah menyerang. Dia ingin menyerang. Segera. Sepasang tangan besi mengeluarkan serangan. Dia tidak menggunakan keterampilan tempur apapun. Mengandalkan sepasang tangan besi yang paling sederhana. Duar. Dengan sepasang tangan besinya, dewa pun bukan lawannya. Pertahanan terakhir adalah menyerang. Di bawah serangan menakutkan Nathan, tidak ada yang bisa mendekati panji naga, apalagi menghancurkannya. Setelah satu putaran serangan Nathan, dia sekali lagi melangkah keluar. Setidaknya ada puluhan ribu orang tergeletak di bawah kakinya. Tidak tertandingi. Benar-benar tak terkalahkan. Yang menjadi sorotan adalah Nathan tidak menunjukkan ekspresi lelah. Menyingkir. Nathan membawa panji naga Neslandia di punggungnya dan menyerang sepanjang jalan. Dengan kecepatan seperti ini, dia memiliki peluang untuk mencapai puncak Gunung Giurong dalam waktu 6 jam. Wajah Pangeran William dipenuhi embun beku. Apa yang terjadi? Dengan begitu banyak orang masih belum bisa menghentikannya. Dia mempertanyakan naga hitam. Tidak mungkin. Jumlah kita terlalu banyak. Naga hitam tiba-tiba tertawa. Kekuatan taktik berkerumun belum dikerahkan secara maksimal. Ini barulah permulaan yang sebenarnya. Dengan cepat, Nathan telah menempuh jarak 2000 meter dan sampai di suatu tempat. Ada tebing gunung di kedua sisinya dan hanya ada satu pintu masuk. Tapi pintu masuknya terlalu sempit. Tempat itu penuh dengan orang. Dan Nathan tidak bisa melangkah lebih jauh. Bab 1424. Jutaan orang tidak membuatku gentar. 3. Tidak peduli seberapa kuat pukulan Nathan. Bahkan jika satu bangunan pun bisa runtuh. Tapi begitu dia meninju kerumunan di depannya. Meskipun banyak korban berjatuhan, tapi kerumunan itu tidak bergerak. Jalan di depan sama sekali tidak terbuka. Pintu masuknya terlalu sempit. Orang menumpuk. Tidak ada jalan keluar. Jalan di depan tidak bisa terbuka.
Di belakang Nathan semakin banyak master mengepungnya. Mereka ingin menghentikan Nathan di sini. Dari belakang sudah ada 100.000 orang mengepungnya. Walau Adipati Agung tidak mati, setidaknya dia tidak akan dapat mencapai Gunung Giurong. Bagi Neslandia itu sama saja dengan gagal. Naga hitam tertawa. Pangeran William mengangkat segelas anggur merah. Selanjutnya, tinggal menyaksikan dia mati kelelahan. Saat ini, 100.000 master berkumpul di belakang Nathan. Tidak ada jalan di depan maupun di belakang. Jika ingin mencapai Gunung Giurong, dia harus membunuh 100.000 orang di belakangnya untuk membuka jalan, lalu mencari jalan lain ke puncak Gunung Giurong. Waktu tempuh maupun hal lainnya, dia harus meningkatkan beberapa kali lipat. Dan pintu masuk yang sangat sempit ini adalah jalan terdekat. Apa? Wow! Saat berikutnya, terdengar suara-suara terkejut dari kerumunan. Nathan tiba-tiba memanjat tebing di sebelah kanan dan naik dengan cepat. Inilah yang tidak dipikirkan oleh siapapun. Tidak ada jalan di depan, belakang, kiri, atau kanan. Tapi ada jalan di atas. Cepat, hentikan dia. Semua orang berseru. Master yang tak terhitung jumlahnya memanjat dan mengejar. Bang, 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 titik titik titik. Penembak jitu di kejauhan mulai menembak Nathan yang sedang memanjat tebing. Ratusan penembak jitu diatur untuk menembak bersama. Bahkan senapan penempak jitu saling menjalin menjadi jaring-jaring peluru. Cara seperti ini tidak terbayangkan di medan perang. Tapi kecepatan Nathan terlalu cepat. Peluru selalu berada di belakangnya. Dia selalu bisa menghindar. Tebing di kedua sisinya tidak terlalu tinggi. Hanya 2000 meter di atas permukaan laut. Bagi Nathan, masalah utamanya adalah waktu. Tidak, jangan biarkan dia memanjat ke atas. Ayo, lakukan serangan dari atas. Hadang. Paksa dia turun. Naga hitam segera mengatur. Segera. Meriam-meriam muncul di atas. Membidik Nathan dan langsung membombardir. Segera tebing itu hampir hancur berkeping-keping. Langsung memutuskan jalan Nathan. Namun mata Nathan berkilat. Tiba-tiba tidak lagi memanjat. Tetapi melompat ke depan. Duar. Tiba-tiba dia melompat dari tebing. Para master yang menjaga pintu masuk mendongakkan kepala mereka. Menyaksikan Nathan melompati kepala mereka. Buk! Akhirnya, Nathan jatuh ke tanah. Menimbulkan gelombang guncangan dan menyebar ke segala arah. Ratusan orang di sekitar semuanya terhempas. Apa? Dia sudah masuk. Masuk dari atas. Titik titik titik. Melihat Nathan terbang dari atas. Mata semua orang penuh rasa tidak percaya. Bunuh. Bunuh dia. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Titik titik titik. Pangeran William sudah seperti orang gila. Nathan mematahkan prediksinya berkali-kali hari ini. Membuatnya sangat marah. Tak. Meskipun Nathan telah memasuki pintu, masalah belum hilang. Dan jutaan pasukan masih ada. Melihat waktu sudah berlalu setengah jam. Jarak dari puncak Gunung Giurong masih sangat jauh. Jika terus seperti ini, tidak akan tercapai dalam 6 jam. Fiu. Nathan menarik napas dalam-dalam. Harus dipercepat. Gumamnya pada dirinya sendiri. Sret. Perlahan Nathan mengeluarkan pedang Fradron. Duar. Segera. Cahaya keemasan pada pedang menyilaukan semua orang. Kalian tidak bisa menghentikanku. Nathan mengabaikan semua orang. Bersambung.